Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin tampilan HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan yang sangat menarik, kalian bisa cobain tema ini. Tema ini punya kustomisasi pada lock screen dan juga punya widget yang sangat keren seperti ini, punya status bar yang juga terlihat cakep, dan juga punya icon apps yang tampilannya minimalis. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini punya tampilan widget yang sangat menarik sekali, yaitu punya tampilan jam widget live seperti ini ya. Jadi untuk menu detiknya di sini terlihat seperti ini. Nah, tampilannya jadi terlihat keren banget. Pada tampilan lock screen ini punya kustomisasi yang bisa kalian explore atau kalian ganti-ganti modelnya. Caranya adalah cukup kalian ketuk pada bagian widgetnya seperti ini ya. Nah, kalau kalian ketuk satu kali nanti akan muncul widget yang baru seperti ini. Modelnya akan berubah ala-ala Nothing Phone ya. Kemudian kalian ketuk lagi model klasik. Nah, model futuristik ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian ketuk terus sampai ke tampilan yang pertama tadi. Nah, seperti ini ya. Untuk saya, lebih suka yang ini karena tampilannya unik. Nah, kemudian untuk layoutnya kalian juga bisa merubahnya atau mengganti modelnya. Caranya adalah kalian ketuk pada bagian bawah widget seperti ini. Ketuk dua kali nanti akan muncul pengaturan ya. Nah, yang pertama di sini adalah untuk mengganti warna widgetnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan berubah. Nah, ini cakep banget ya. Jadi kalian bisa menggantinya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah untuk mengganti layoutnya. Nah, dia akan ke tengah seperti ini. Nah, jika kalian suka, kalian bisa menggantinya. Lalu yang selanjutnya adalah ini untuk merubah widgetnya yang tadinya ada di atas, kemudian jadi di tengah. Nah, saya ulangi lagi. Nah, ini nanti akan kembali ke tengah atau sejajar. Nah, ini tampilannya jadi terlihat keren banget. Kemudian yang di sini, nah saya juga nggak tahu ini fungsinya apa karena saya rubah di sini nggak ngefek sama sekali ya. Nah, kemudian yang paling bawah sini ini untuk mengganti wallpapernya. Nah ini, jadi wallpapernya bisa dirubah bawaan seperti ini ya. Jika kalian bosen, kalian bisa mengganti-gantinya seperti ini. Oke, yang selanjutnya ini adalah untuk mengganti kustomisasi lebih lanjut. Jika kalian ketuk, maka nanti akan muncul ke tampilan kustomisasi tema. Ini bisa kalian akses di tema, kustomisasi tema, lock screen, dan customize. Nah, ini untuk mengganti wallpapernya ya. Nah, seperti ini jika kalian ingin mengganti wallpaper, kalian bisa menggantinya. Nah, saya cari yang minimalis ya. Contoh di situ pakai wallpaper yang ini. Nah, jadi jangan lupa. Nah, ini buat kalian yang ingin menggantinya biar kalian berhasil. Kadang kalau di kolom komentar nggak disimak untuk mengganti wallpapernya sehingga banyak yang tanya. Nah, jadi caranya adalah ini. Kalian pilih yang nomor 2, bawaannya itu seperti ini. Kalian pilih yang nomor 2 seperti ini ya. Lalu kalian pilih wallpapernya di sini. Jika sudah, kalian kembali ke tampilan lock screen. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, karena wallpaper yang saya pakai ini ukurannya itu tidak proporsi, jadinya penyet seperti ini ya. Nah, untuk mengembalikannya kalian bisa menggantinya dengan cara mengembalikan seperti ini ya. Nah, tinggal kalian pilih-pilih saja. Nah, ini ada beberapa, cuma karena ini bahasanya Cina, karena temanya adalah tema dari theme store Cina atau tema backup, jadinya di sini saya masih belum paham. Nah, oke. Next kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen di sini punya tampilan widget yang juga nggak kalah menariknya atau punya tampilan yang sama dengan tampilan lock screen-nya. Kalian juga bisa mengganti model widgetnya. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama jika kalian ketuk seperti ini, nah ini untuk mengganti widget yang ada di samping seperti ini atau kalendernya. Nah, kalian ketuk pada bagian sini ya, yang ada notif tadi. Nah, seperti ini. Kemudian yang tengah di sini untuk mengganti mode dark mode dan juga light mode. Kemudian yang bagian sini ini untuk mengganti model widgetnya. Nah, jika kalian
ketuk-ketuk seperti ini nanti akan berubah widgetnya. Ini sangat cakep banget. Nah, ya, jadi tampilannya berubah jadi seperti ini. Lalu yang gak kalah menariknya adalah pada tampilan icon apps-nya. Icon apps-nya di sini saya sangat suka karena tampilannya di sini minimalis sekali. Nah, tampilannya flat design seperti ini ya. Sedikit ada shape warna grey di samping-sampingnya ya, jika kalian perhatikan. Nah, mungkin di sini kurang kelihatan, tapi nanti jika kalian coba nanti akan kelihatan kayak ada pembatasnya atau outline-nya yang sangat tipis banget. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, ini icon sistemnya berubah ya. Stylenya sama seperti pada tampilan icon apps-nya. Tampilannya juga terlihat cakep banget. Hanya saja untuk elemen pada tampilan setting atau sistem ini memang nggak berubah atau sama seperti bawaan dari HyperOS 2.0. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pusat kontrol gaya baru ini terlihat bagus banget ya. Nah, ini maksud saya, jadi ada shape seperti ini ya di icon apps-nya tadi. Nah, ini juga terlihat bagus pada toggle-nya. Nah, toggle-nya di sini punya tampilan yang sama stylenya seperti pada tampilan dari icon apps-nya. Nah, tampilannya di sini terlihat bagus seperti ini. Kemudian untuk bersinyalnya atau baterai, nah ini juga terlihat bagus karena punya tampilan custom dan juga artistis banget ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi ikonnya ini beda dengan yang lainnya. Nah, tampilannya sangat keren banget. Tema ini juga sudah support dark mode. Jika kalian aktifkan dark mode-nya, nah maka tampilannya di sini juga berubah, maksudnya tidak kembali ke bawaan. Nah, jadi tampilannya masih aman. Nah, untuk berwifi tampilannya berubah jadi bintang seperti ini. Nah, kita cek di setelan. Nah, ini tampilannya berubah ya. Icon sistemnya ini juga ikut berubah lagi. Jadi modelnya ada dua. Jika kalian ganti ke dark mode, maka tampilan icon sistemnya berubah. Jadi tidak seperti di light mode-nya tadi. Next, kita ke tampilan dial pad dan juga pesan. Pada tampilan dial pad ini sepertinya tidak ada yang berubah atau sama seperti bawaannya. Untuk tampilan pesan ini juga sama ya, tidak ada yang berubah atau sama seperti bawaannya. Saya coba kembalikan ke light mode, barangkali mungkin berubah. Nah, ternyata benar. Untuk light mode ini tampilannya berubah, yaitu punya tampilan shape-shape seperti ini ala-ala iOS banget. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk mode light mode ini tampilan dial pad-nya ini berubah seperti ini. Lalu untuk pesan di sini sepertinya berubah. Nah, ini ya, ada shape sedikit, ada kayak shadow gitu ya. Nah, oke. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, karena tema ini backup dan restore dari tema Cina, maka kalian harus mengikuti tutorialnya. Saya peringatkan lagi, kalau kalian belum membuat folder backup, kalian bisa mengikuti tutorial yang ada di deskripsi ini. Karena banyak sekali komen yang gagal ternyata memang belum melakukan backup sama sekali. Sehingga folder di all backup dan backup itu tidak ada. Jadi jangan lupa kalian untuk membuat folder backup terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita ke tampilan File Manager. Nah, pada File Manager di sini kalian cari file yang sudah kalian download. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah kalian copy seperti ini atau kalian move boleh. Lalu kalian pilih folder MIUI, lalu pilih backup. Pilih all backup, lalu kalian paste di sini ya. Nah, jika sudah, sekarang kita kembali ke tampilan setelan. Lalu kalian masuk ke aplikasi setelan tambahan, backup and restore, pilih internal mobile device. Nah, kalian pilih backupnya seperti ini karena di sini saya melakukan banyak backup ya.
Nah, untuk backup yang terakhir inilah adalah backup yang paling terbaru. Jika sudah, kalian ketuk restore saja seperti ini. Kalian tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, sudah finish. Sekarang kita kembali ke aplikasi tema. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kembali ke aplikasi tema. Masuk ke aplikasi tema, lalu kalian cek. Nah, temanya adalah yang ini ya. Kalian pilih ini. Nah, tampilannya. Nah, jika sudah, kalian tinggal apply saja. Gimana menurut kalian tema ini? Tentunya tema ini punya tampilan yang sangat minimalis dan juga terlihat cakep banget. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.